Halo sahabat genuine, jumpa lagi di teman membaca atau TM. Kenalin, namaku Nur Safiliarska Saputri. Biasanya teman-teman memanggil aku Safila. Kali ini aku akan membacakan cerita dari Fahima Mutiasari yang judulnya Kembali dengan Berpisah, dari buku Hijrahku, Refleksi Diri dari Pengalaman. Pertengahan semester 2 adalah momen yang tidak pernah kulupakan. Ya, aku mulai berpacaran dengan seseorang yang telah membuatku jatuh hati padanya. Suatu hari, saat memasuki libur semester, sesuatu terjadi padaku, dan mulailah kisah cinta kami yang cukup tragis, tetapi berakhir bahagia. Namaku Rita. Aku seorang mahasiswa jurusan akuntansi di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Tidak terasa setahun sudah aku jadi mahasiswa. Padahal seperti baru kemarin aku dapat status itu. Di sini aku mendapat banyak teman-teman baru dan dari asal yang berbeda-beda. Aku sendiri berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di semester ini, aku menemukan seseorang yang bisa membuatku jatuh hati padanya. Dia bernama Juan. Juan adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Kami satu angkatan dan satu universitas. Kami bisa kenal saat ospek karena kami satu kelompok. Juan sudah mendekatiku sejak ospek, dan kami baru pacaran pertengahan semester 2 ini. Aku tidak tahu alasan kenapa aku bisa menerima Juan sebagai pacar. Aku merasa nyaman dengan dia, dan merasa klop. Dia juga baik sekali dan pintar. Aku juga merasa banyak sekali perjuangan yang dia lakukan untukku selama masa PDKT. Setelah kami jadian, aku merasa hari-hariku berubah. Ada orang yang perhatian padaku dan menemaniku setiap hari. Selama PDKT tidak seintensif ini. Ketemu mungkin hanya beberapa kali dalam seminggu. Jika aku ada kesulitan, dia langsung membantuku. Bahkan dalam hal tugas, padahal kami berbeda jurusan. Aku merasa dia selalu ada untukku, dibandingkan dengan teman-temanku, bahkan yang sudah aku anggap sebagai sahabat. Setiap saat, aku pasti bersama Juan. Pisah hanya saat kuliah dan tidur saja. Suatu hari, saat sudah mulai memasuki waktu liburan, Juan mengajak aku ke kontrakannya. Aku tidak berpikir macam-macam ataupun berprasangka buruk pada Juan, karena aku sudah sering main ke kontrakannya. Hanya saja hari itu berbeda. Kontrakan sepi karena semua teman-teman Juan sudah pada pulang kampung. Tiba-tiba Juan menarik tanganku dan mendorongku ke kasur. Dia berusaha membuka pakaianku. Aku mencoba berteriak, tetapi mulutku ditutup dengan tangannya. Dia bilang, "Percuma kamu teriak, jarang ada yang lewat sini." Kontrakan Juan memang jarang dilewati orang, karena pelosok dan rumah satu dengan yang lain tidak berdekatan. Pintu kamar dan kontrakannya pun sudah dikunci semua. Dan akhirnya, Juan berhasil melampiaskan nafsu birahinya itu.
Dia merenggut keperawananku. Saat kejadian itu berlangsung, aku berhenti berontak. Entah mengapa tiba-tiba aku jadi menikmatinya. Setelah kejadian itu, aku seperti kecanduan ingin melakukannya lagi. Setiap dia menginginkannya, aku tidak menolak sama sekali. Justru dengan senang hati aku meladeninya. Kadang aku yang memintanya. Dia sudah dipastikan tidak akan menolak. Karena kami sering melakukan hal itu dan juga sesekali tidak pakai pengaman. Sesuatu terjadi. Aku hamil. Aku shock. Begitu juga Juan. Aku tidak menyangka hal ini bakal terjadi. Karena kejadian ini, Juan semakin emosional. Hubungan kami semakin kacau. Pertengkaran sering muncul. Bahkan hampir setiap hari. Kami kebingungan harus melakukan apa selanjutnya. Dan akhirnya, kami memutuskan untuk menggugurkan kandungan dalam rahimku ini. Sebenarnya, kami tidak ingin melakukannya itu. Tetapi banyak hal yang kami pertimbangkan. Kami merencanakan waktu yang tepat untuk menggugurkan kandungan itu. Dan kesepakatan kami yaitu waktu liburan. Selama hamil, aku mengalami stres berat. Selain kebingungan harus bagaimana, Juan yang emosional selalu marah-marah. Membuat aku semakin stres. Mungkin Juan juga stres dan kebingungan juga. Karena Juan emosional. Dan saat hamil, aku mengalami emosi yang tidak stabil. Akhirnya kami bertengkar terus. Pada saat liburan tiba, kami melakukan rencana yang telah kami rencanakan. Aku menggugurkan kandunganku dengan obat aborsi yang dibeli di internet. Setelah menggugurkan kandungan, Juan lebih perhatian padaku dibanding saat aku hamil. Mungkin saat proses menggugurkan, dia melihat aku kesakitan dan menjadi merasa iba. Kejadian hamil dan menggugurkan tidak ada yang tahu. Hanya aku, Juan, dan Allah. Perhatian Juan tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian perhatian dia menghilang. Bahkan lebih dari sebelumnya. Dia sangat emosional. Sedikit aku melakukan kesalahan atau melakukan hal yang dia tidak suka, dia langsung marah. Aku tidak tahu penyebab mengapa dia jadi seperti itu. Karena aku juga sudah tidak tahan disalah-salahkan terus-menerus. Aku mulai berani melawan. Daripada semakin parah, aku mencoba mengalah dan tidak menghubunginya dulu sampai kami tenang. Setelah aku tenang, aku mencoba menghubungi Juan kembali dan meminta untuk bertemu. Juan pun sudah cukup tenang dan menerima permintaanku itu. Akhirnya kami bertemu. Kami berbincang-bincang seperti biasa. Namun, tiba-tiba Juan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati. Dia ingin kami tidak ada hubungan apa-apa lagi. Yang berarti kami berpisah. Aku kira dengan menenangkan diri, kami bisa membangun hubungan yang lebih baik.
aku salah besar. Aku tidak terima dengan keputusannya itu. Bagaimana bisa dia meninggalkan aku setelah apa yang dia lakukan padaku? Aku merasa tidak adil. Aku merasa tidak bertanggung jawab. Aku mencoba memohon agar dia tidak meninggalkanku dengan keadaanku yang sudah seperti ini. Aku ketakutan tidak ada yang mau dengan perempuan yang sudah tidak suci seperti aku. Namun dia tetap dengan pilihannya itu, yaitu meninggalkanku. Dia menjelaskan alasan mengapa dia meninggalkanku. Alasannya adalah karena dia merasa bersalah padaku atas semua yang telah dia lakukan padaku. Dia merasa tidak pantas untukku, dan dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Juga ingin menebus semua kesalahannya. Dia juga berharap aku bisa jadi lebih baik saat tidak bersama dengannya, dan bisa dapat yang lebih baik darinya. Setelah mendengar penjelasannya, aku mulai memahami apa yang diinginkannya dan mencoba menghargai pilihannya. Setelah hari itu, aku berusaha menjadi lebih baik. Mulai dari aktif organisasi, komunitas, sampai ikut pengajian. Aku belajar mengikhlaskan Juan perlahan, walaupun itu sulit. Aku yakin bisa melewati badai ini. Menyibukkan diri adalah salah satu cara agar aku tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku kembali lagi mengingat Allah karena sempat melupakannya. Aku juga kembali bermain bersama teman-teman yang sama ini aku tinggalkan. Aku baru sadar telah meninggalkan banyak berlian hanya untuk satu berlian. Setelah hari itu, aku tidak berkomunikasi lagi dengan Juan, apalagi bertemu. Aku mulai fokus pada diri aku sendiri, mengaktualisasi diri. Walau terkadang aku rindu dan masih berharap bisa kembali padanya, tetapi aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kami. Aku yakin jika kami berjodoh, pasti akan dipertemukan kembali di saat yang tepat. Tak terasa aku sudah lulus dan langsung diterima bekerja di perusahaan yang cukup ternama. Walaupun aku sudah lulus, kenangan bersama Juan tidak akan pernah aku lupakan. Sesekali aku memikirkannya dan mengingat kenangan bersamanya. Sampai suatu hari ada tamu yang datang ke rumah. Kata ibuku, ada laki-laki yang mencariku dan datang bersama keluarganya. Aku berpikir keras, siapa ya laki-laki itu? Tak disangka itu Juan bersama keluarganya. Dari penampilannya, Juan sudah berubah menjadi lebih alim. Juga cara dia berbicara yang semakin berwibawa. Dia menyampaikan tujuannya datang ke rumah, yaitu untuk melamarku. Rasanya campur aduk. Lalu dia bercerita, selama kami tidak pernah bertemu, dia selalu mencari tahu tentangku pada orang-orang terdekatku. Dia juga sekarang sudah menjadi arsitektur yang hebat. Aku menerima lamarannya tanpa ada keraguan sekalipun. Aku yakin ini adalah hasil usaha kami untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Usaha kami dalam berikhtiar, dan Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk kami berdua. Itu tadi cerita tentang kembali dengan berpisah.
Terima kasih sahabat Genuine yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman kalian. Terus support channel ini dengan subscribe dan nyalain notifikasinya supaya sahabat enggak ketinggalan update video dari kami. Sampai jumpa di video Genuine Channel selanjutnya. Bye.